Hai, gue David, dan selamat datang di GGR Podcast. Halo semuanya, balik lagi di GGR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua semoga lancar-lancar aja. Gue doain juga semua yang positif-positif aja. Gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget karena kalian semua udah dengerin podcast gue dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau kalian misal baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan juga Spotify. Gue juga makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi sama gue lewat DM atau komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa juga untuk kalian share podcast ini. Supaya apa? Supaya ceritanya itu nggak itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian mungkin, dari keluarga kalian, dan yang lain-lain. Bisa gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa relate itu. Untuk podcast hari ini, episode 11, bahasan kita adalah tentang berdamai dengan diri sendiri. Sebelum lanjut ke tema kali ini, gue senang banget. Karena gue bakalan nemenin waktu teman-teman semua selama beberapa menit ke depan dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena lu udah ngeluangin waktu untuk dengerin orang kayak gue mau ngomong terus ngedubel nggak jelas atau apa-apa yang mungkin sebenarnya tidak penting untuk dibahas tapi Anda tetap dengarkan, terima kasih. Nah, balik lagi ke tema yaitu tentang berdamai dengan diri sendiri. Jadi tema kali ini adalah salah satu faktor yang memang ngebikin gue tuh lumayan resah dan memang pengen banget gue suarakan. Jadi kayak semua orang tuh pasti butuh dengan apa yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Dan apalagi untuk kita yang sedang bertumbuh untuk menjadi lebih dewasa lagi dan apapun itu, kita emang harus berdamai dengan diri sendiri. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Yang jelas, karena ada sebuah pertanyaan, pastinya ada masalah yang ada di diri kita. Kalau nggak ada masalah, pasti nggak ada sebuah pertanyaan dan mungkin lancar-lancar aja. Contoh, kayak kita mikir, kok enak ya jadi kayak dia? Bisa ini, bisa itu, dan di umur dia yang segitu, bisa ini, bisa itu, bisa dapat ini, bisa dapat itu. Terus dia kelihatan lebih sukses daripada gua, dan kok kayaknya gua gini-gini aja ya? Kok gua kayak gak ada progres sama sekali? Sampai di mana gua tuh malu sama teman-teman gua sekarang dibandingkan yang dulu. Well, basically itu mungkin sebenarnya normal ketika kita melihat kayak membandingkan diri kita dengan orang lain, kayak di umur gue sekarang dan di teman-teman gue yang seumuran dengan gue, kok pencapaiannya kurang gitu. Kayak gue yang bilang di awal, jadi tiap orang tuh punya waktu yang berbeda-beda. Jadi itu nggak masalah kita mau suksesnya kapan, tapi at least kita udah harus start untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, faktor yang menjadi nggak bisa bikin kita berdamai dengan diri sendiri antara lain mungkin satunya dari gara-gara teman, atau mungkin yang kedua gara-gara orang tua, yang ketiga sampai di mana kita tuh menyalahkan semua yang ada di sekitar kita. Seolah kita mikir mereka lah yang menjadi penyebab kita jadi kayak gini dan bukan kitanya sendiri. Padahal kalau sebenarnya kita take a time untuk mikir kenapa kita sampai ada di titik ini, ya pasti ujung-ujungnya adalah putusan yang kita udah buat di masa lalu. Kenapa kita sampai di titik sekarang dan bukannya malah menyalahkan orang yang di sekitar kita? Kalau misalnya pun orang yang di sekitar kita yang menjerumuskan ke masa yang sekarang kita berada, ya at least kita jadi tahu, oh ternyata mereka bukan orang yang baik untuk dijadikan teman gitu. Apalagi dijadikan sahabat. Dan bahkan sampai ditanyain untuk sebuah saran. Sulit sebenarnya, namanya juga sosial dan masalah sosial nggak ada habisnya dan bakal terus keulang seperti ini. Ya emang gitu sih circle-nya. Terus juga stop untuk yang namanya terlalu baper. Pokoknya apa-apa yang semua hal yang bikin lu tuh semua baper. Maksudnya gini, ya kita kan belajar untuk tidak terlalu baper. Contoh gampangnya adalah perihal body shaming. Jujur,
Gue sendiri bingung dan juga kesel. Kenapa orang kok senang ya melakukan body shaming? Dengan gampangnya orang-orang harus terima. Kok kamu sekarang gendutan? Kok kamu sekarang hiteman? Kok sekarang ini? Kok sekarang itu? Tunggu. Sebenarnya gue ada masalah apa ya sama ini itu? Kok dari tadi ini itu mulu? Aduh. Tapi ya, udahlah, whatever. Maksud gue gini, ya mungkin emang bener dia gendutan, dia mungkin hiteman. Tapi mbok ya kalian gak harus bilang secara terang-terangan. Meskipun emang seperti itu kenyataannya, tapi kalian ya harus mikir perasaan orang yang lu bilang kayak gitu. Kayak kalau semisal kejadian tersebut menimpa diri lu juga, apakah lu bisa terima dengan lapang dada? Dan mungkin kita juga harus belajar tentang yang namanya bodoh amat dengan ocehan orang-orang yang seperti itu. Dan sebenarnya bukan ngajarin untuk ngebales perkataan orang tersebut, tetapi lebih kepada cara kita nge-defense diri kita sendiri. Jadi contohnya gini, terus kalau gue gendutan kenapa? Terus kalau gue hiteman kenapa? This problem to you? Enggak kan? Mungkin lebih tepatnya untuk lebih slow aja nanggepinnya. Lanjut yang lebih ngeselin lagi, mungkin yang lebih terlihat di sosial media. Terus kalian lihat semua postingan teman-teman kalian kayak bahagia banget. Pokoknya bahagia deh. Bisa liburan ke sini, bisa liburan ke situ. Terus mungkin bisa beli ini, bisa beli itu. Wah, gila lah, padahal baru sebentar tapi udah pencapaiannya tuh udah banyak banget. Ya memang bikin stres. Cuma dibalik itu semua kadar setiap orang kan berbeda-beda. Ya kalau emang kalian pengen kayak gitu terus, kenapa memusingkan diri? Kayak lebih iri atau lebih jealous gitu dengan apa yang orang lain dapatkan. Justru malah kita tuh jadikan sebuah cambuk dan juga semangat. Cuma emang jangan terlalu iri dan terlalu jealous dengan orang yang dapetin. Karena rezeki orang kan berbeda-beda. Mungkin bukan saatnya sekarang kamu dapat. Ya mungkin saatnya baru kamu dapetin nanti. So just enjoy your life and make it as simple. Mungkin itu udah basi kali ya. Tapi ya itu yang udah gue alamin. Kayak contoh, gue sering mengkritik orang. Dia ini, dia itu. Sampai titik dimana gue harus terima dan tahu sampai dimana kemampuan gue dan potensi yang gue miliki. Lebih tepatnya tuh menahan rasa iri sampai ngedumel sendiri. Soalnya gini, belum tentu lu bisa ngerjain apa yang dia kerjain. Kayak lu nggak tahu kan apa-apa aja yang udah dia perjuangkan untuk dapetin itu semua. Seberapa banyak juga yang perjuangan yang udah dihabiskan untuk menuju ke titik sukses tersebut. Sedangkan mungkin lu sendiri cuma yang biasanya tidur-tiduran, males-malesan. Kok pengennya kayak gitu? Ya jelas nggak bisa lah. Nggak gitu konsepnya kawan. Hey, sadar. Sampai titik dimana gue mencoba untuk santai dan lebih kalem untuk menghadapi masalah-masalah kayak gitu. Yang menjadikan gue lebih fokus untuk gue memilih jalan yang terbaik untuk gue pilih. Dan menentukan nanti masa depan gue. Well, kita tahu kalau misalnya kita kan sering dihadapkan pada sebuah masalah. Dan memang itu nggak mudah melaluinya. Cuma ya, bertahap lah. Semua badai pasti berlalu. Klise itu sih. Dan saran dari gue, ya yang pertama, kita tuh nggak usah kayak berharap dengan orang lain yang udah nggak niat di awal. Lebih tepatnya ya kayak kita nggak perlu lah berekspektasi tinggi terhadap seseorang yang yang kalau kita pikir tuh di awal tuh bakalan luar biasa gitu. Tapi padahal jatuhnya tuh bikin kecewa. Jadi lebih ke berharap sama diri sendiri. Karena kita nggak bisa mengkontrol orang supaya sepemikiran dengan kita, karena pemikiran orang kan berbeda-beda. Terus yang kedua adalah waktu untuk merenung. Maksud gue gini, lu mungkin butuh waktu sendiri untuk berpikir serius, kayak apa nih sebenarnya tujuan hidup kalian. Terus kedepannya ini gue mau gimana, gue bakal apa, terus bikin kayak tujuan hidup loh, supaya kita tuh bisa bikin bangga orang-orang di sekitar kita. Intinya nggak bikin pikiran kalian tuh kebuka dan bikin agar kalian tuh berpikir lebih maju ke depan. Yang ketiga adalah memaafkan diri kita sendiri. Jadi, kita memaafkan tuh bukan cuma memaafkan orang lain, tapi bisa juga memaafkan diri kita sendiri. Agar kita tuh bisa berdamai dengan diri sendiri. Namanya juga manusia. Kita akan melakukan kesalahan, kita hilaf. Ya udahlah, toh udah lewat,
ya mau gimana lagi, apa ya udah terjadi. Dan yang terakhir adalah setelah kalian bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita tuh kayak harus ngebuat plan atau sebuah rencana untuk masa depan mau gimana. Kan tadi kita udah tahu nih apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Gue pengen ini, gue pengen itu. So, ya gimana caranya supaya dapetin itu. Mungkin segini dulu kali ya podcast kita kali ini. Kalau kalian ada request judul atau pembahasan apa yang mungkin pengen gue bawakan dan gue bahas menurut sudut pandang gue, lu bisa kontak gue langsung di @djr_podcast. Lu bebas pokoknya mau ngasih saran, mau pengen sebuah pembahasan yang pengen dibahas di sini, lu tinggal kontak aja di situ. Sekian podcast gue kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.